Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Junior Pratama, tentunya di Astrodox Binary Official. Tempatnya edukasi dan juga strategi seputar dunia trading, khususnya binary option. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi ya mengenai 5 hal yang sering dilakukan. Ya, kesalahan seorang trader pemula yang sering dilakukan saat melakukan trading. Nah, apa saja sih? Oke, sebelum ke videonya, alangkah lebih baik kalian support saya terlebih dahulu dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian update terus video terbaru dari Astrodox Binary Official. Oke, nah di sini sedikit info untuk kalian. Bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe ya teman-teman, karena akan ada giveaway di tanggal 15 Februari 2021 ya, sebesar 14 juta rupiah bagi kalian semua, dan hadiahnya sangat bermanfaat khususnya kalian seorang trader ya teman-teman. Jadi stay terus di sini ya. Nah, oke, yang pertama hal yang selalu dilakukan oleh seorang pemula adalah tidak memahami karakter tren ya. Tidak memahami karakter tren. Lalu tren yang benar itu seperti apa? Lalu karakter tren yang benar itu saat melakukan trading itu apa saja ciri-cirinya? Oke. Nah, di sini saya akan tunjukkan pertama-tama mungkin kalian sering melakukan trading tanpa mengetahui tren di pasar itu sedang terjadi apa. Betul tidak? Kebanyakan kalian gunakan indikator, mengikuti di channel-channel YouTube, lalu kalian pasang indikator dan kalian melakukan open posisi tanpa mengetahui indikator itu untuk tren apa dan tanpa mengetahui tren yang sedang kita hadapi itu seperti apa. Oke, misalkan saya selalu mengenalkan parabolik dan juga RSI. Nah, kalian asal pasang indikatornya parabolik dan RSI ya, contohnya sudah dipasang, tapi kalian tidak mengetahui tren yang sedang kalian hadapi itu seperti apa. Oke, saya sebutkan. Yang pertama, tren yang pertama adalah tren naik ya. Tren yang pertama adalah tren kuat naik. Oke, tren kuat naik. Nah, setelah tren kuat naik, lalu bisa disebut dengan tren sideways. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tren kuat turun. Itu adalah ketiga karakter tren ya, teman-teman. Ada kuat naik, kuat turun, dan sideways. Nah, di sini saya akan pasang garis horizontal terlebih dahulu ya, teman-teman, supaya kalian mengetahui karakter trennya. Nah, di sini saya pasang garis horizontal di sini. Lalu saya pasang lagi garis horizontal di sini ya. Nah, kenapa saya pasang garis horizontal di atas dan di bawah? Nah, untuk yang di atas ini sebagai resistennya atau garis harga tertinggi, dan di bawah ini untuk garis harga terendahnya. Nah, ketika kalian menghadapi tren sideways, kalian akan menemukan yang seperti ini. Trennya naik sampai ke garis horizontal atas dan turun lagi ke garis horizontal bawah, ke garis horizontal atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, dan seperti itu, dan tidak cenderung menembus garis horizontalnya. Nah, lalu tren apa yang menembus garis horizontal? Yang menembus garis horizontal adalah disebut tren kuat. Kalau misalkan yang ditembusnya garis horizontal di bawah, itu namanya tren kuat turun. Ya. Nah, seperti ini misalkan di sini ya. Nah, di sini kan sideways. Lalu ke bawah, menembus ke bawah terus. Nah, itu namanya tren kuat turun. Nah, kalau misalkan yang ditembusnya garis horizontal atas, berarti disebutnya sebagai tren kuat naik. Nah, seperti apa sih karakteristik dari tren itu? Nah, tren itu cenderung ketika kuat naik, tren kuat naik ataupun kuat turun, pasti setelah itu akan terjadi sideways seperti ini. Nah, setelah terjadi sideways akan membentuk tren baru kembali, entah itu kuat turun atau kuat naik. Contohnya ini tren kuat, lalu sideways, lalu tren kuat lagi. Jadi bentuknya seperti itu ya teman-teman. Nah, itu adalah karakteristik dari tren. Jadi kalian harus memahami itu terlebih dahulu sebelum kalian memulai trading ya. Nah, itu yang pertama ya teman-teman, karakter tren ya. Jadi kesalahan kalian adalah kalian bertrading tanpa mengetahui karakter trennya terlebih dahulu. Nah, yang nomor 2 adalah kesalahan open posisi.
Nah, seperti apa sih kesalahan open posisi? Ini sorry ya teman-teman, ada suara hujan, soalnya hujannya gede banget. Nah, kesalahan open posisi yang sering dilakukan oleh seorang pemula adalah, nah, pertama, kalian selalu melakukan open posisi asal-asalan dengan tidak mengetahui candlestick bearish atau bullishnya terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini candlenya hijau, nah kalian langsung open posisi naik. Nah, itu tuh salah. Yang benar adalah ketika kalian ingin melakukan open posisi naik, kalian tunggu candlestick berwarna merah terlebih dahulu. Kenapa tunggu candlestick berwarna merah? Karena agar kalian tidak digocek ya, atau tidak di sliding. Ketika kalian mau profit, ternyata dia turun lagi. Nah, itu yang sering dilakukan oleh seorang pemula. Nah, apabila kalian open posisi di candlestick yang berwarna merah, ketika ingin open posisi buy, kalian akan mendapatkan di bawah seperti ini. Dan candlenya pun naik jauh dari garis open posisi atau titik open posisi kita, ya. Nah, begitupun juga sebaliknya, jika kita ingin open posisi sell, kita jangan langsung open posisi sell ketika candlestick berwarna merah seperti ini. Nah, misalkan berwarna merah seperti ini, nah di sini kalian open posisi sell. Nah, lalu candlesticknya malah naik. Nah, itu kan kalian salah ya. Yang harus kalian lakukan adalah kalian open posisi sell ketika candlestick berwarna hijau dulu. Ya, itu hal yang mutlak wajib kalian lakukan. Ya. Nah, di sini candlestick berwarna hijau, lalu kalian open posisi sell, maka kalian akan mendapatkan di atas seperti ini dan kalian tidak akan mendapatkan yang namanya digocek ya, teman-teman. Dia turun ke bawah dan untuk naiknya lagi pun jauh dari garis open posisi kita di sini. Betul kan? Nah, itu adalah kesalahan open posisi yang sering dilakukan oleh seorang pemula. Nah, lalu kesalahan yang ketiga apa? Nah, kesalahan yang ketiga adalah kalian terlalu sering melawan tren. Ya, kalian terlalu sering melawan tren. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang saya lihat dari member-member saya, seringkali mereka open posisi melawan tren, tapi tidak melihat support dan resistennya terlebih dahulu. Nah, misalkan tadi saya kasih garis horizontal lagi ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Misalkan di sini saya kasih garis horizontal line di sini ya, teman-teman. Nah, kalian sudah lihat kan, ini adalah titik harga tertinggi dari tren yang sedang kita hadapi. Contohnya seperti ini ya. Jangan anggap ini tren sudah terbentuk, tapi di sini ya, teman-teman. Nah, di sini kalian sering melawan tren sebelum waktunya. Ya. Misalkan di sini. Nah, ini kan garis terendah ya, teman-teman. Nah, atau kita dari garis tertinggi aja. Nah, di sini misalkan ya. Nah, ini adalah garis tertinggi di tren yang sedang kita hadapi, misalnya seperti ini. Nah, lalu kalian itu terlalu sering melawan arah tren ya. Nah, di sini seharusnya kita open posisi kita open posisi buy, misalkan di sini ya. Nah, seharusnya kita open posisi buy, tapi kalian open posisi sell ya. Sorry di sini nah. Seharusnya kalian open posisi buy, tapi kalian open posisi sell. Nah, lalu dia malah terjadi naik. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena kalian tidak memahami resistennya atau titik harga tertingginya. Nah, ini adalah titik harga tertingginya ya, teman-teman. Nah, kalian cenderung melawan tren di seperti ini contohnya. Nah, di sini hijau, saking kalian semangatnya kalian melawan tren di sini. Ternyata dia masih naik ke atas dan kalian loss ya. Seperti itu. Nah, seharusnya kalian lihat resistennya adalah di sini ya, di sini dan di sini. Nah, kalian melawannya di sini. Kalian melakukan open posisi sell di sini ya. Tapi kalian tidak melihat resistennya yang sebelumnya adalah di sini. Kalian open posisi yang sebenarnya adalah di sini ya, teman-teman. Nah, inilah momen kalian open posisi sell, mengikuti resisten atau garis tertinggi sebelumnya ya. Begitupun juga sebaliknya di sini. Misalkan di sini adalah garis terendahnya,
kalian ingin open posisi buy ya. Tapi kalian tidak mengetahui supportnya di mana. Supportnya adalah di sini ya, teman-teman. Nah, ini adalah garis atau wilayah yang harus kalian atau kalian bisa open posisi melawan ya. Kalau misalkan di sini kalian tidak bisa open posisi buy, kalian pasti loss ya. Karena support atau garis terendahnya adalah di sini. Berarti kalian open posisinya di sini ya, open posisi buy-nya gitu, teman-teman. Kalian terlalu sering melakukan perlawanan tren sebelum waktunya karena kalian tidak melihat support dan resisten sebelumnya. Itu yang nomor 3. Nah, yang nomor 4 adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang pemula adalah melakukan kompensasi berjalan ya. Melakukan kompensasi berjalan itu bisa dibilang hal yang benar ketika di wilayah di kewajaran ya. Jadi kalian itu masih wajar untuk melakukan kompensasi. Nah, ada batasannya untuk melakukan kompensasi. Misalkan saldo kalian 20 US dollar, lalu kalian open posisi 2 US dollar misalkan ya. Lalu kalian loss, kalian open posisi 4 dolar. 4 dolar masih loss, kalian open posisi 8 dolar. 8 dolar masih loss, kalian kompensasi lagi 16 dolar dan seterusnya sampai saldo kalian habis. Nah, itu adalah kompensasi yang salah ya, teman-teman. Jadi kalian harus memanage keuangan kalian di dalam saldo, di dalam akun All-in Trade dengan benar. Jadi ketika kalian ingin melakukan kompensasi, saya harap kalian berpikir dua kali, apakah saldo saya mumpuni untuk melakukan kompensasi selanjutnya. Kalau misalkan saldo kalian masih mumpuni, kalian langsung kompensasi. Tapi kalau misalkan sekiranya, wah ini saldo saya pas-pasan nih, beraniin aja kompensasi. Nah, itu adalah hal yang salah. Seharusnya kalian langsung istirahat dan kalian lakukan trading esok hari mulai dari open posisi pertama. Jangan melakukan kompensasi lagi ya. Nah, itu adalah kesalahan yang nomor 4 ya. Jadi kalian, saya sarankan kompensasi sewajarnya, mengikuti atau menyesuaikan saldo yang kalian miliki. Nah, yang nomor 5 adalah Nah, yang nomor 5 adalah kalian tamak ya. Jadi misalkan target kalian seharusnya 10 US dollar dalam sehari ya. Tapi ketika kalian sudah mendapatkan 10 US dollar tersebut, kalian masih ingin mendapatkan profit yang lebih. Ya, kalian masih ingin mendapatkan profit yang lebih. Oke, itu dari segi profitnya. Nah, dari segi lossnya, misalkan tadinya target kalian setelah loss 5 dolar kalian harus berhenti. Tapi kalian setelah mendapatkan loss 5 dolar, kalian malah nafsu dan ingin mengembalikan loss tersebut. Nah, semakin kalian ingin mengembalikan loss tersebut, maka semakin dalam juga kalian jatuh ke jurang yang sama, atau kalian semakin loss besar juga ya, teman-teman. Jadi jangan mengejar loss sebelumnya. Oke, lalu apa sih hal yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi tamak tersebut? Ya, contohnya kalian harus memiliki komitmen trading ya, teman-teman. Kalian tentukan target profit kalian dan kalian tentukan target loss kalian, dan jangan sampai kalian langgar. Kalian patuhi dan kalian stop ketika sudah mencapai target. Seperti itu ya, teman-teman. 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang pemula dan cara mengantisipasinya. Oke, mungkin saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian stay terus di sini karena akan ada giveaway tanggal 15 Februari 2021 ya, teman-teman. Dan hadiahnya adalah sebesar 14 juta rupiah. Oke, mungkin saya rasa cukup. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.